Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah pagi hari ini kita semuanya masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan alhamdulillah kita juga diberikan nikmat waktu luang sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk bisa hadir gabung kembali dalam tahsin online yang diselenggarakan oleh sahabat Al-Aqsa dengan mengambil tema dengan Ruhul Quran. Bersama-sama kita meniti jalan pembebasan Baitul Maqdis. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah pada Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya dapat syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali tahsin. Namun sebelumnya kita awali terlebih dahulu dengan baca basmalah bersama-sama. Mari silahkan 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah sudah hadir di tengah kita guru kita Ustadz Ridwan Muharsa Al-Hafiz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Masya Allah. Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada, para pemirsa baik yang sudah gabung melalui Zoom dan juga sudah menyimak melalui channel Sahabat Al-Aqsa, channel YouTube. Baik, pagi hari ini kita melanjutkan tahsin yang mana sudah berlalu tentang makharijil huruf. Di antaranya yang terakhir sudah kita pelajari juga tentang huruf-huruf yang keluar dari syaffah dan khayshum. Dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan dari makharijil huruf ini. Dan sudah bersama kita guru kita Ustaz Ridwan, insyaallah sudah siap beliau, maka sepenuhnya kami serahkan kepada beliau. Mari silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khairan wa syakram. Bismillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Para pemirsa sahabat Aqsa dimanapun Anda berada, baik yang mengikuti via Zoom ataupun melalui YouTube. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang soleh yang masih istiqomah menyampaikan syariat yang beliau bawa sampai hari kiamat kelak. Alhamdulillah, pada pertemuan pagi hari ini kita melanjutkan materi kita yang berkaitan tentang tahsin ataupun ilmu tajwid. Ya, kemarin kita sudah membahas selesai ya masalah bab makharijul huruf ya. Baik itu huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan ataupun huruf-huruf yang keluar dari lisan, dari syafah dan juga dari khayshum. Maka setelah kita selesai mempelajari tempat-tempat keluar huruf, satu hal lagi yang harus kita pelajari betul, yaitu sifat-sifat huruf. Ya. Karena kata para ulama qurra, ya, huruf hijaiyah apabila dia dikeluarkan hanya berdasarkan makhraj saja, tanpa disertai dengan sifat-sifatnya, maka huruf hijaiyah tersebut tidak berarti apa-apa, tidak bermakna apa-apa. Ya, contohnya kalau kita seandainya mengucapkan huruf A, tapi kita tidak pedulikan sifat hamas dan jaharnya, maka nanti huruf A bukan menjadi huruf A, gitu ya. Coba kita baca huruf A tanpa disertai dengan nafas, maka akan susah. Aha, gitu ya. Nah, jadi ini yang pentingnya kita belajar sifat. Kemarin kita sudah makhraj, maka sekarang harus sifat ya. Karena salah satu ya materi dari ilmu tajwid ya ataupun pelajaran tajwid itu sendiri adalah memberikan huruf-huruf tersebut hak-haknya. Di antara hak-hak huruf adalah
tempat keluarnya dan juga sifat-sifatnya. Baik, pada pembahasan hari ini kita akan membahas sifat-sifat huruf. Ya. Sifat huruf ini ada dua. Ya. Yang pertama adalah sifat yang umum, yang mana semua huruf memiliki sifat ini. Nah, sifat yang umum ini ada beberapa sifat, nanti kita akan sebutkan. Yang kedua adalah sifat khusus, yang mana tidak semua huruf punya sifat ini. Ya, yang pertama sifat umum, yang kedua sifat khusus. Sifat umum ini itu adalah sifat yang berlawanan. Ya, jadi di antara huruf-huruf hijaiyah minimal sekali dia pasti akan memiliki ya sifat-sifat ini. Nah, sifat yang umum ini adalah sifat-sifat yang punya lawannya, punya apa istilahnya perbandingannya atau perlawanannya ya. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu, insyaallah taala di kesempatan hari ini. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu adalah sifat umum. Sifat umum yang dimiliki huruf-huruf hijaiyah. Dan sifat ini berlawanan, ya, mempunyai lawan satu dengan yang lain, mempunyai lawan ya, mempunyai lawan antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama, untuk mempermudah, ya, saya akan bahas sifat umum ini, kita akan meninjaunya dari beberapa sisi. Ya, yang pertama adalah sisi nafas. Jadi nanti di sifat umum ini biar lebih mudah, ya, di sifat umum ini nanti ada sekitar 11 sifat yang kita bahas, ya. Tapi untuk mempermudah membaginya, saya bagi beberapa sisi, ya, beberapa pembagian. Yang pertama, sifat yang ditinjau dari nafas. Ya, sifat yang ditinjau dari nafas ini ada dua sifat yang saling berlawanan satu dengan yang lain. Ya, yang pertama ada yang namanya sifat jahar, yang kedua ada yang namanya sifat hamas. Nah, ini teman-teman sekalian bisa dicatat mungkin di rumah. Ya, sifat yang ditinjau dari nafas. Ya, jadi ketika kita mengucapkan huruf hijaiyah, ya, terutama sekali ketika dia sukun. Nah, ya, sifat-sifat ini akan terlihat jelas kalau huruf hijaiyah tadi kita sukunkan. Ya, dia akan terlihat jelas ya ketika huruf hijaiyah ini kita sukunkan. Yang pertama ada tadi yang namanya jahar. Apa itu jahar? Ya, kita masuk ke definisi dulu sebelum praktek. Jahar itu adalah ketika kita mengucapkan huruf hijaiyah, maka tidak ada nafas yang keluar dari mulut. Nah, ini namanya jahar. Ya, jadi kalau kita menyebutkan huruf hijaiyah, maka tak ada nafas. Ya, contohnya adalah ya, huruf yang pertama, huruf alif misalnya, atau hamzah. Maka ketika kita mengucapkan huruf hamzah, itu tidak boleh ada nafas yang keluar, jahar. Ya, a, ya, bisa dirasakan tidak ada nafasnya. Ya. Nah, kalau sampai a tadi punya nafas, alif tadi ada nafas, maka dia bukan alif namanya. Ya, coba Mas Akrom nanti coba ucapkan atau sebutkan huruf alif dengan nafas, bisa tidak? Gitu ya. Maka bukan alif nanti namanya. Nggak jelas itu hurufnya huruf apa gitu ya. Nah, begitu juga yang kedua huruf ba. Huruf ba juga demikian. Huruf ba itu adalah jahar. Ya, dia tidak memiliki nafas atau tidak keluar nafas dari mulut ketika mengucapkan. Ya. Contohnya huruf ba. Jadi keliru kalau huruf ba itu pakai nafas. Ba. Ada nafasnya ya. Itu keliru. Yang betul adalah huruf ba itu jahar, tidak ada nafas. Ba. Jadi ketika mengucapkan itu dia tidak ada udara ataupun nafas yang keluar dari mulut. Ini namanya jahar. Ya, adapun lawannya yaitu hamas atau hamsun. Ya, hamas ini apa? Ya kebalikannya. Kebalikan daripada jahar. Kalau jahar tadi tidak ada nafas yang keluar atau udara yang keluar, maka kalau hamas berarti adanya udara atau nafas yang keluar dari mulut kita ketika mengucapkan huruf hijaiyah. Ya. Para ulama menyingkat beberapa huruf hamas ini. Kalau Ibnu Jazari ya di dalam matan beliau ya, Manzumah Jazariyah
beliau menyebutkan hamas ini ya mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Ini huruf-huruf hamas. Jadi disingkat di dalam sebuah kalimat yang biasa kita sebutkan fahathahu syakhsun sakat. Ini huruf hamas. Ada 10 nih. Fahathahu syakhsun sakat. Ya, yang pertama huruf fa. Nah, ini bisa teman-teman catat ya. Yang punya sifat hamas yang pertama huruf fa. Yang kedua adalah huruf ha. Ha ya. Yang ketiga adalah huruf sa. Yang keempat adalah huruf ha. Yang kelima adalah huruf ya sya. Yang keenam adalah huruf kho. Yang ketujuh adalah huruf sod. Yang kedelapan huruf kaf. Yang kesembilan huruf sin. Dan yang ke-10 adalah huruf ta. Nah, jadi ada 10 huruf. 10 huruf ini ketika dia disebutkan, terutama ketika sukun, ya, sifatnya akan terlihat jelas ketika dia sukun, itu memiliki nafas ataupun keluar nafas. Contohnya adalah huruf fa. Fa. Fa itu makhrajnya kemarin adalah di batadul syafa, ya, bibir bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Fa. Nah, ketika diucapkan dia ada nafas yang keluar. Fa, 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 ya. Fa. Apalagi ketika sukun. F, f. Nah, ini kelihatan jelas. F, if, uf, baf. Nah, ini namanya hams atau hamsun, ya, berlawanan dengan jahar tadi. Kalau jahar dia kalau jahar tadi dia tidak keluarnya udara, tetapi kalau hamas keluarnya udara. Yang pertama huruf fa tadi, yang kedua adalah huruf ha. Ha, ini kan ada nafasnya ya. Ketika dia sukunkan ah. Nah, coba nanti Mas Akrom ucapkan huruf ha tanpa nafas, tentu tidak bisa. Ya, tidak muni dia kalau bahasa Jawanya. Tidak bersuara dia. Kalau huruf ha tanpa nafas, ya, tidak keluar dia. Ya, begitu juga yang berikutnya, ya, fahassa huruf sa. Sa itu ada nafas, makronnya ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Sa. Nah, itu juga ada nafasnya. Fahassa sasisu s. Nah, ada nafasnya. S, ada keluar nafas dari mulut kita. Ini namanya hamas. Ya. Begitu juga huruf H. Nah, huruf H sama dengan huruf H tadi ya. Huruf H sama dengan huruf H gitu kan. Dan juga huruf-huruf yang lain, huruf sya, shi, shu, bash, adanya nafas yang keluar. Itu namanya sifat hamsun. Nah, ini harus kita perhatikan betul ketika kita mengucapkan huruf hijaiyah. Ya, makanya kita harus hafal. Ada 10 tadi ya, disimpulkan oleh beliau Imam Al-Mujazari di dalam matanya dengan kalimat fahassahu syakhsun sakat. Nah, ini dia huruf-huruf yang punya sifat hamas. Fa, ha, sa, ha, sya, kho, so, sin, kaf, dan ta. Ya, ta. Ta itu ada nafas yang keluar. Ta, ti, tu, at. Ada letupan nafas yang keluar dari mulut kita. Ini namanya hamas. Maka selain huruf hamas pasti jahar gitu ya. Karena dia berlawanan. Maka huruf hijaiyah 28 tadi dikurangi 10 yang hamas, maka sisanya punya sifat jahar. Berarti ada 18 huruf yang punya sifat jahar, yaitu tidak ada nafas yang keluar dari mulut ketika mengucapkan. Ya, ada 8 huruf ya, 18 huruf ya, Kak Akrom. Nah, ini coba kita ini biar teman-teman lebih mudah
ya dicatat ya huruf apa saja yang jahar. Tadi yang 10 sudah saya sebutkan, yang hamas ya. Fahatsahu syakhsun sakat, ini huruf hamsun, huruf yang ketika diucapkan ada nafas yang keluar. Nah, sisanya 18 huruf ini apa saja? Ya, yaitu huruf jahar. Yang pertama jelas, ini dicatat bisa teman-teman. Yang pertama huruf A ataupun hamzah, dia punya sifat jahar. Ba, huruf ba tidak ada nafas, jahar. Ya, kemudian huruf ja yang ketiga. Ya, huruf ja tidak ada nafasnya. Jadi jangan sampai ada nafas ja, bukan, tapi ja. Dia punya sifat jahar, bukan hamas. Ya, kemudian yang keempat huruf dal. Huruf dal tidak ada sifat hamasnya, jahar ya, bukan da, ada letupan nafas, tidak. Dia tidak ada nafasnya, da, jahar. Begitu juga zal. 5 zal. Ya, keenam ro tidak ada nafasnya. Ya, ketujuh huruf zai. Zai juga tidak ada nafas. Ya, za itu yang keluar bukan nafas tapi suara, nanti kita akan bahas. Yang kedelapan adalah huruf a. Ya, a tidak punya nafas. Huruf ghain juga tidak ada nafas. Huruf to juga tidak punya nafas. 10 sudah. Nah, 8 huruf lagi apa? Huruf wo tidak ada nafas, bukan zo ya, jangan ada nafas. Wo tidak punya nafas. Huruf dot juga tidak ada nafas. Ini sudah 12. Yang ke-13 adalah ghain ya. Yang ke berapa lagi Mas Akrom? Yang ke-14 ghain tadi sudah Mas Akrom ya. Berarti 12. Ya, bot, sad, bot, towo sudah. Sudah. Kemudian qaf. Dan qaf. Qaf bukan huruf hamas tapi huruf jahar. Yang ke-15 adalah huruf lam. Ya, lam bukan, 16 nun bukan, 17 mim bukan, 18 waw bukan ya. Ya juga bukan. Nah, berarti kurang dari saya. Ya. Berarti ada yang double tadi. Ya, coba diulang lagi Mas Akrom. Hurufnya saja yang jahar. Yang pertama alif atau hamzah. Yang jahar ada alif. Kemudian ba. Ya. Alif, ba. Lalu dal. Jimnya kelewatan. Oh, jim kelewatan. Jim. Ya. Dal. Zal. Ra. Za, kemudian bod, za juga ya, za, bod, to, ya, udah 10. To, za, bo, ain, ghain, qaf, 12, qaf, 13, wow, cepat sekali kamu langsung lam 14, yeah. Nun 15. Nun masuk Ustaz? Nun ya, nun jahar. Nun, wow, mim, kemudian hamzah. Ya. Hamzah masuk? Enggak ya? Sama ya Ustaz, terakhir ya? Ya, wow ya, pas 18. Oh, ya. Hamzah dia masuknya ke alif, tadi sudah kita gabungkan 28. Kalau 29 itu baru hamzah tidak masuk. Nah, gitu Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi huruf yang punya sifat ber ada 18. Maka kita perhatikan betul 18 huruf ini jangan sampai ada udara yang keluar. Ya, jangan terbalik nanti. Ya, yang hamasnya kita tidak keluarkan suara nafas. Malah yang jahar kita keluarkan nafas, jangan sampai terbalik. Itu yang pertama, sifat yang memiliki lawan, sifat umum ya, dia memiliki lawan yang ditinjau dari segi nafas. Yang kedua, ya mungkin kita belajarnya pada hari ini 2 sifat dulu saja, nanti kita bisa lanjut di pertemuan berikutnya insya Allah.
Sifat yang kedua ditinjau dari suara. Tadi nafas yang pertama. Nah, sekarang suara. Ya, tadi nafas, sekarang suara. Apa saja sifat yang ditinjau dari segi suara? Ini ada 3. Kalau tadi, sekali lagi saya jelaskan, kalau tadi yang keluar nafas, udara dari mulut. Kalau yang kedua ini yang keluar bunyi ataupun suara. Ya, maka ada 3 sifat di sini. Yang pertama namanya syiddah atau syadid. Definisi dari syiddah atau syadid adalah dia ketika kita mengucap huruf, ya, mengucap huruf-huruf syiddah ini, itu suaranya terputus, terutama ketika sukun. Dia sukun, ya, mati. Maka suaranya mandek, tidak ada lagi suara. Contohnya huruf apa? Huruf alif. Alif, A, ketika kita sukunkan, maka dia terputus. Ba. Nah, tidak ada suara lagi yang mengalir, ya. Ba. Putus, ya. A, I, U, Ba. Putus. Maka keliru kalau ada yang menyebut huruf hamzah ini suaranya ngalir kayak ba, yu, minu. Ini sering kita nemukan di lapangan, bukan yu, minu, tapi yu, minu, yu. Itu ada suara yang mengalir, yu, keliru. Maka hamzah itu ketika dia putus, ya, maka sebagian ulama ada yang mengatakan dia terputusnya dengan suhulah, dengan sahal, ya, dengan mudah, tidak terlalu diputus seperti huruf yang lain nanti. Yang jadi huruf hamzah itu ketika dia sukun maka suaranya harus diputus. Yu. Jadi jangan sampai suaranya mengalir. Yu. Jangan, itu keliru. Ya, suaranya terputus. Yu. Yu minu. Ya, yu minu. Dan contoh-contoh yang lain. Itu syiddah namanya. Jadi syiddah itu tadi terputusnya suara. A hurufnya. Huruf syiddah berikutnya apa? Huruf-huruf qalqalah. Huruf-huruf qalqalah itu, ya, 5 huruf. Ya, kalau kita dulu kenal apa, Mas Akrom, baju di toko, gitu ya. Nah, ini huruf-huruf qalqalah semuanya dia suaranya terputus syiddah. Tapi nanti dia punya sifat khusus memantulnya suara qalqalah tadi. Aslinya huruf ba itu ketika dia sukun aslinya ab, berhenti, tidak ada suara lagi. Ab, terputus aslinya. Tapi nanti dia punya sifat khusus, nanti kita belajar sifat khusus. Dia punya sifat khusus qalqalah, yaitu terpantulnya suara. Ab, ib, ub, tapi aslinya dia syiddah, ab, terputus. Ya. Jadi ada huruf huruf syiddah ini ada 8, ya. Imam Ibnu Jazari mengatakan syadiduha lafzu ajid qatim bakat. Ini huruf syiddah. Huruf yang terputus suaranya ketika dia sukun, yaitu huruf yang ada di kalimat ajid qatim bakat. Ajid qatim bakat. Yang pertama huruf syiddah alif, hamzah, ya. Yang kedua huruf jim, ajid. Yang ketiga huruf dal. Yang keempat huruf qa. Yang kelima huruf to. Yang keenam huruf ba, qatim ba. Yang ketujuh huruf kaf. Dan ke-8 huruf ta. Jadi syiddah itu ada 8 cuman hurufnya. Jadi di antara huruf hijaiyah yang 28 itu, huruf yang terputus suaranya cuma 8. Makanya huruf kaf, ya ini, ya, ini yang harus diperhatikan teman-teman, huruf kaf dan huruf ta. Aslinya huruf kaf itu suaranya terputus. Bak. Nah, aslinya seperti itu dia. Bak. Namun huruf kaf punya sifat hamas tadi. Maka ada udara yang keluar. Bak. Nah, adalah udara yang keluar. Jadi yang keluar itu bukan suara, anjing. Yang keluar itu bukan suara, tapi nafas. Bak.
kakiku bak. Aslinya kaf tadi dia putus, bak terputus suaranya. Namun dia punya sifat hamas, teman-teman. Jadi dia tetap mengalir udaranya. Bak, bak, ya, bik, buk. Ini huruf kaf. Huruf ta juga demikian. Huruf ta itu, ya, huruf ta itu aslinya dia terputus suaranya. Bat, ya, terputus suaranya. Bat, tapi dia punya hamas. Maka mengalirlah nafasnya. Bat, bat, bat. Ada letupan nafasnya. Jadi kalau saya pribadi diajari guru saya itu bukan bat. Nah ini keliru yang menyebut huruf ta itu bat. Bat itu yang mengalir suara. Bat bukan nafas. Sedangkan ta tadi punya syiddah, dia tidak mengalir suaranya. Bat. Tapi yang mengalir nafas. Makanya dia tipis saja. Bat, 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 at, it, ut, bat. Bukan bats, ya. Bukan bats sampai ada suara yang mengalir. Ini kurang tepat. Itu teman-teman. Jadi syiddah. Ini ditinjau dari segi suara. Bukan udara. Jadi sifat yang kedua, sifat umum yang kedua ditinjau dari segi suara. Ya, jadi hurufnya tadi ada 8, jadi monggo dicatat. Ajid, qatim, bakat. Itu disingkat di kalimat itu. Ajid, qatim, bakat. A, ja, dal, ya, ba, ya, to, kof, ka, dan ta. Lawannya, lawan dari ajid, qatim, bakat itu adalah rohwah. Lawan dari syiddah rohwah. Kalau syiddah tadi terputus suaranya, kalau rohwah berarti mengalir. Ya, rohwah itu mengalir. Maka ketika dia mengalir, ketika dia sukun, suaranya tetap mengalir. Contohnya apa? Huruf sa. Abatasa. Sa itu ketika dia sukun, bas. Ada udara ngalir, ada suara yang ngalir. Jadi, bas. Seperti itu. Begitu juga huruf ha. Ya. Ha, hi, hu, bah. Ada suara, ada nafas yang ngalir. Itu namanya rohwah. Ya. Di antara syiddah dan rohwah, nah ini yang ketiga. Namanya namanya bainiyah. Tawassut. Nah ini dicatat dulu. Jadi huruf syiddah itu terputusnya suara tadi ya. Sebagaimana saya sudah jelaskan. Lawannya rohwah. Rohwah itu suaranya mengalir. Nah, di tengah-tengah tadi, di antara rohwah dan syiddah ada namanya bainiyah. Atau tawassut. Dua-duanya betul, ini istilah nama saja. Tawassut atau bainiyah. Apa tawassut atau bainiyah? Dia antara syiddah dan rohwah. Suaranya mengalir sedikit, kemudian terputus. Ini 5 hurufnya. Kemarin kita sudah praktekkan sebenarnya di makhraj. 5 huruf bainiyah itu ya. Yang pertama lam, ya, Imam Ibnu Jazari menyingkatnya di dalam matan beliau, wa baina rakhwin wasyadidi lin umar. Wa baina rakhwin wasyadidi lin umar. Di antara rohwah dan juga syiddah ada namanya lin umar. 5 hurufnya. Lam, nun, ya, ain, mim, dan ro. 5 huruf ini kalau dia sukun maka suaranya mengalir sedikit baru terputus. Contohnya apa? Huruf lam. Maka huruf lam jangan langsung kita putus. Al. Jangan. Ya, dia alirin suaranya sedikit saja. Al. Al. Nah, baru putus. Jadi huruf lam jangan langsung diputus. Bukan al.
Ya, di suaranya mengalir sedikit baru Afwan Ustadz, suaranya putus-putus. lagi sinyal lagi dot udah sinyal lagi ini lagi sedikit jelek. Lanjut, sudah masih keputus ya, Kom? Ya, nampaknya nih gangguan sinyal kayaknya. Keputus ya? Suaranya putus-putus aja, Ustaz. Ini maksud ya, kita ada yang namanya syiddah, yang kedua ada namanya, yang ketiga ada namanya atau beda. Ya. Iya. Insyaallah. Sebentar. Nah, sudah stabil, Ustaz. Cek. Sudah ya? Nah, Sudah masuk, Ustaz. Alhamdulillah. maaf. Mohon maaf ini sinyalnya. Mungkin karena mendung, karena hujan. Siap, kita lanjut. Yang kedua tadi, sifat yang kedua adalah sifat yang ditinjau dari segi suara. Ada syiddah, ya, terputusnya suara, lawannya rokhwah, mengalir suaranya. Nah, di antara syiddah dan rokhwah ini tadi bainiyah, tawasud. Ya. Tawasud itu seperti apa? Tawasud itu suaranya mengalir sedikit baru terputus. Hurufnya ada 5. Lin, Umar, lam, nun, ain, mim, dan ro. Jadi ketika membaca huruf lam, al, dia tidak langsung putus, bukan al. Bukan al, tapi al, mengalir sedikit. Begitu juga huruf nun. Huruf nun jangan langsung diputus. Bukan an, tapi an. Alirkan sedikit baru putus. Ain juga demikian. Jangan langsung a, jangan langsung ba, jangan langsung na. Kayak hamzah nanti dia kalau diputus. Ya, ain itu harus dialirkan sedikit. Na'budu. Iyyaka na'budu, na'budu. Jangan diputus na'budu. Kalau na'budu diputus nanti dia seperti hamzah. Makanya ain itu dia harus ada sedikit suaranya. Nah, baru putus. Mim juga demikian. Huruf mim jangan sampai langsung putus, bukan am.
dia mengalir sedikit, sempurnakan mimnya, baru dialirkan suaranya sedikit. Ya, makanya membaca surah Al-Fatihah itu ya, siratal ladzina an'amta. Nunnya, mimnya tetap mengalir sedikit. An'amta. Nah, itu dia. An'am. Ada suara yang mengalir sedikit baru putus, itu namanya bainiyah atau tawasud. Ya, huruf ra juga demikian. Ya. Allahu akbar. Jangan langsung putus. Bar. Jangan, tapi bar. Ada suara yang mengalir sedikit ya. Satu tangga nada saja dialirkan, baru dia diputus. Ini namanya sifat bainiyah, tawasud ya. Pertengahan antara syiddah dan juga rokhwah. Nah, jadi kalau tadi kita sudah tahu huruf syiddah itu 8, kemudian huruf tawasud atau bainiyah itu 5, berarti 8 tambah 5 itu kan 13. Nah, sisanya itu rokhwah. Berarti ada 15 huruf yang lain yang punya sifat rokhwah. Rokhwah apa itu? Tetap suaranya dialirkan. Ya, berarti huruf sa gitu ya. Huruf kita hitung sama-sama. Yang pertama huruf sa. Ini Kak Akrom mana? Kok Kak Akrom nggak kelihatan? Kak Akromnya lagi ini ya, lagi off ya. Yang pertama huruf sa. Ya, yang pertama huruf sa. Yang kedua berarti rokhwah ya, mengalirnya suara. Yang kedua adalah huruf ha. Huruf ha itu ketika dia diucapkan tetap mengalir suaranya dan nafasnya. Bah. Yang ketiga huruf kho. Alir suaranya ya. Bakh, mengalir suaranya. Yang keempat ya huruf zal. Kalau da tidak, da itu jim dan dal tidak, langsung lompat ke zal. Huruf zal yang keempat. Ya, az. Ketika dia sukun, dia tetap mengalir suaranya. Az, iz, uz. Ya. Yang kelima huruf zai. Az. Ya. Iz, uz. Ya. Itu yang kelima, huruf rokhwah. Yang keenam ya huruf sin, sa. Ya, as itu masuk rokhwah. Shin juga demikian. Yang ketujuh ya, shin, ash. Yang kedelapan itu huruf shad juga masuk. Ya, yang kesembilan huruf do masuk. Ada nafasnya. Itu dia rokhwah namanya. Dan juga istitolah nanti punya sifat khusus. Berikutnya setelah huruf dod yang huruf rokhwah yang lain adalah huruf ghain. Ghain itu termasuk huruf rokhwah. Ya, ghairil maghdubi. Itu huruf rokhwah. Kemudian setelah ghain itu ada huruf ghain, huruf fa ya. Fa juga termasuk ya. Kemudian huruf waw, huruf ya. Ya, huruf waw dan huruf ya. Nah, ini ada 15 huruf ya. Kalau saya kurang tadi, nanti coba dilihat-lihat lagi. Ada 15 huruf. Ya, ini saja mungkin pertemuan hari ini. Ya, jadi yang pertama tadi sifat yang ditinjau dari segi nafas. Ada nafas yang terputus, ada nafas yang mengalir. Nafas yang terputus namanya jahar. Nafas yang mengalir namanya hamsun. Ya, hamas sifatnya apa? Huruf-huruf hamas itu terdiri dari 10 huruf ya. Fahatsahu syakhsun sakat.
sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Ya, selebihnya berarti ada 18 huruf itu huruf jahar. Yang kedua, sifat huruf yang ditinjau dari segi bunyi atau suara. Suara yang mengalir itu namanya rokhwah. Suara yang terputus namanya syiddah. Sedangkan di antara rokhwah dan syiddah mengalir sedikit suaranya baru terputus itu namanya bainiyah atau tawassut. Nah, ini pembagian sifat. Jadi kita hari ini baru belajar 5 sifat. Jadi 5 sifat huruf. Ya, huruf yang mengalir suaranya, huruf yang tertahan suaranya, huruf yang mengalir sedikit kemudian tertahan, kemudian huruf yang mengalir nafasnya, huruf yang mengalir atau berhenti nafasnya, tertahan nafasnya. Ini pembahasan kita hari ini ya, berkaitan tentang sifatul huruf. Gitu teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sudah pukul 6:30 pas. Nah, ini qadarullah Kak Akrom lokot ini. MC-nya lokot, MC-nya mungkin udah trouble di jaringan. Maka saya saja sekalian nanti yang menutup ya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sahabat Aqsa baik via Zoom dan juga via channel YouTube. Ya, demikian ya materi hari ini yang berkaitan tentang sifatul huruf ya. Sifat huruf ada 2 bagian tadi secara garis besar. Sifat umum ini yang memiliki lawan. Yang kedua sifat khusus. Nah, sifat umum tadi sudah kita jelaskan 5 sifat dulu. Ya, dia ada 11 sifat sebenarnya. Kita baru sempat menjelaskan 5 sifat dulu. Ya, dan saya membaginya agar biar lebih mudah ditinjau dari beberapa segi. Yang pertama ditinjau dari sisi udara. Yang kedua ditinjau dari sisi nafas. Ya, ditinjau dari sisi nafas itu ada 2 huruf, ada 2 sifat maaf. Yang pertama adalah jahar, terhentinya nafas. Ini ada 18 hurufnya. Kemudian yang kedua adalah hamas, mengalirnya nafas. Ya, itu juga ada 10 hurufnya. Yang kedua adalah sifat yang ditinjau dari segi suara atau bunyi. Ya, huruf-huruf yang suaranya tertahan itu namanya sifatnya syiddah. Jadi kalau huruf yang punya sifat syiddah maka suaranya tertahan ketika sukun terutama. Berhenti ya. Itu ada berapa huruf tadi? Ada 8. Ya, kemudian yang kedua rokhwah. Ya, rokhwah ini adalah sifat yang mana ketika dia sukun suaranya tetap mengalir, tidak berhenti, tidak tertahan. Ya, ini ada 15 huruf tadi sudah kita jelaskan. Dan yang terakhir adalah di antara rokhwah dan syiddah. Di antara rokhwah dan syiddah itu ada namanya bainiyah atau tawassut. Nah, bainiyah atau tawassut ini adalah mengalirnya suara sedikit ya, kemudian baru dia terputus. Ini ada 5 hurufnya tadi. Lin, Umar, lam, nun, ain, mim, dan ro. Nah, itu saja mungkin pembahasan kita di pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan teman-teman di rumah nanti bisa mengulang lagi, memurajaah lagi, ya, dipraktekkan tentunya. Nanti insya Allah kita akan kirimkan tabelnya, ya, atau nanti bisa dibuatkan oleh teman-teman sahabat Aqsa tabel-tabel daripada sifat-sifat huruf. Jadi setiap huruf nanti ada tabelnya masing-masing, tabel huruf ya, huruf dan sifatnya. Nanti saya akan kirimkan ke tim sahabat Aqsa, ya, huruf alif misalnya makhrajnya di sini. Kemudian sifatnya apa saja. Nanti insya Allah kita akan kirim tentunya biar memudahkan teman-teman semua di rumah untuk mengulang-ulang dan mengingat-ingat kembali. Insya Allah ta'ala. Baik, begitu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kak Krom juga ini lagi error. Ya, ini. Kita tutup. Nah, itu sudah muncul. Iya, Afan ini
gambarnya nggak muncul ini, insyaallah. Layar gambarnya nggak muncul. Iya. Gitu saja Mas Akram. Ya, Ya, mau Ustaz, saya siap. yang tutup atau antum yang tutup? Saya sih nggak apa, insyaallah. Nah, Cuman nggak tampil kita kembali gambarnya ke ini. debat. Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah sudah kita timba ilmu, sudah dapat ilmu yang banyak tentang sifatul huruf. Baru 2 dari sekian banyak sifatul huruf, masya Allah, alhamdulillah. Hari ini dari sisi nafas dan suara, belum nanti sisi pangkal dan ujung dia, Ustaz, ya. Masih banyak lagi insya Allah. Baik, alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini ada sesi tanya jawab, betul Ustaz? Kelihatannya sudah, Mas. Sudah ya. Oke, baik. Alhamdulillah dari 2 sifat huruf, mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak faedah dan manfaat dari sifat. Nanti turunannya ada yang 2, ada yang 3. Nah, kita tinggal menghafalnya insyaallah. Nah, mudah-mudahan dimudahkan. Dan ada ini enggak semacam syair atau syair yang memudahkan kita untuk menghafal, Ustaz? Kalau tadi kan fahasuhu syakhsun sakat. Nah, masing-masing ada, Ustaz. Ada syairnya. Ada. Bismillah Umar. Ya, tadi kalau untuk hamas itu kan fahasahu syakhsun sakat. Iya. Kalau untuk syiddah itu ajid qatim bakat. Kalau untuk lin itu apa, untuk tawasud bainiyah itu lin Umar. Lin Umar. Nah, kalau untuk jahar sama rohwah itu sisanya, Ustaz. Banyak. Insyaallah. Kepanjangan jadi buatnya ada 15 huruf dan 18 huruf. Masyaallah, masyaallah. Ya, Ustaz, alhamdulillah. Ya. Cukup insyaallah, Ustaz. Cukup insyaallah. Insyaallah cukup. Baik, alhamdulillah para pemirsa di mana-mana Anda berada, untuk perjumpaan dalam tahsin online pada kesempatan pagi hari ini dan yang diselenggarakan oleh sahabat Al-Aqsa via YouTube dan juga melalui Zoom. Nah, jadi silahkan untuk pemirsa semuanya yang belum tergabung dengan Zoom kami, silahkan nanti bisa mengikuti atau nanti mengontak nomor yang ada di deskripsi kanal YouTube. Nanti bisa di di SMS atau nanti di chat. Mudah-mudahan nanti bisa tergabung dan terhubung dengan Zoom kami insyaallah. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran pada Ustadz Ridwan Muharsa yang sudah bersamai kita semuanya dari pagi hingga menjelang duha ini, sudah masuk waktu duha ini, alhamdulillah. Baik, untuk pembahasan tajwid yakni sifatul huruf pada kesempatan pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pekan depan masih berlanjut. Nah, mari untuk Anda semua yang menonton tayangan YouTube kami, silakan mengajak saudara, kerabat, dan koleganya untuk bisa gabung. Kelihatannya Kak Akram terputus lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.